Shalom bagi kita semua. Shalom. Apa kabar? Yang luar biasa, lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan atas undangan gereja ini melalui gembala kita di tempat ini, Ibu Margaret Hulu, sehingga kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini setelah sekian tahun gara-gara si COVID. Kita terpisah, kita tidak bisa sua. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh beribadah bersama di sini kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini atau mungkin juga bulan-bulan ini yang menjadi tema kita, tema gereja ini adalah perihal perubahan. Katakan perubahan. Iya. Jadi saudara dan saya dipanggil bukan saja untuk kemudian masuk surga, tetapi selama kita sementara di muka bumi ini, kita dipanggil untuk berubah. Katakan berubah. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi bukan saja penghias daripada ibadah kita, bukan saja hanya memenuhi satu urutan liturgi pada pagi hari ini, tema ini, tetapi ini menjadi firman Allah, kuasa Allah, kehendak Allah yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Benar saudaraku? Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita respon firman Tuhan tentang perubahan ini dengan serius ya, dengan serius. Katakan dengan serius. Haleluya, kami juga ke tempat ini bukan sekedar karena memang rindu, tetapi kami datang ke tempat ini juga mau ikut berubah bersama-sama dengan saudara. Saudara, saya merasakan ada pertumbuhan di tempat ini. Setelah sekian tahun, saya persisnya kurang lupa saya berapa tahun kita nggak ketemu, tetapi saya merasakan sementara saya tadi duduk menyembah Tuhan di sana, saya merasakan ada pertumbuhan roh di tempat ini. Serius, saya nggak basa-basi, ada pertumbuhan. Dari anak-anak kita yang melayani, terasa dari mereka terimpartasi, ada pertumbuhan roh di dalam mereka. Nah, biarlah bukan hanya anak-anak kita, biarlah bukan hanya gembala kita di tempat ini, biarlah bukan hanya para full timer yang mengalami perubahan pertumbuhan di tempat ini, tetapi setiap kita yang mau katakan amin. Sentuh dengan penuh kasih kiri kananmu. Ayo kita sama-sama berubah, katakan. Haleluya. Amin, saudaraku. Indah sekali kok Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin saya tidak persiapkan, tapi saya mau bersaksi. Saya tadinya adalah seorang yang murung. Khususnya setelah tamat kuliah, saya mengalami kegelisahan, kekhawatiran bagaimana dengan masa depan saya, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika saya mencoba memasukkan lamaran di sana sini, bahkan Bapak Ibu Saudara di satu instansi pemerintah sampai 4 kali. Sesuai dengan jurusan saya, kan begitu, 4 kali berarti 4 tahun. Saya coba terus untuk masuk di sana, dan ketika saya ada di Ambon di sana pun saya masukkan lamaran di bank daerah di sana, saya masukkan lamaran di BCA, saya masukkan lamaran di pengadilan negeri Ambon dan seterusnya. Saya mengalami kegelisahan, membuat saya menjadi seorang yang tampak murung, yang tampak gelisah, Bapak Ibu Saudara, dan juga sebelumnya saya adalah seorang yang suka saudara-saudara yang suka nyanyi-nyanyi di pub di Medan, di Jakarta. Itulah saya dahulu, saudara-saudara. Saya ingin menguliti diri saya sendiri. Saya juga seorang yang sombong tadinya karena keturunan Raja Sida Butar dari Tomok. Di sana diperlakukan istimewa dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, itu membuat saya bertumbuh dalam kehidupan yang seperti itu, saudara-saudara. Jadi ada banyak hal lain dari kehidupan saya yang lama, Bapak Ibu Saudara. Yang lain adalah saya seorang yang manja. Karena di dalam keluarga kami ada 5 wanita, ibu saya 1, 4 saudari saya perempuan. Membuat saya tidak boleh
terjun ke dapur, membuat saya nggak boleh ikut bersih-bersih rumah. Pekerjaan saya hanya mungkin menjadi gembala, ya, gembala kerbau jantan, saudara-saudara. Jadi saya bertumbuh dalam suasana manja, ya, saya bertumbuh dalam manja. Saya nggak boleh duduk, kalau di adat tradisi orang Toba ada bagian, katakanlah bagian sebelah kiri ini untuk anak boru gitu kan, untuk perempuan. Sedangkan di sini untuk kaum bapak dan raja. Saya selalu duduk di situ walaupun saya masih kecil dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya juga yang tadinya tidak bisa melakukan perbaikan, bertukang dan lain sebagainya, tetapi kemudian semua itu diubahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Totalitas hidup saya berubah. Ya, berubah. Kalau 360 berarti melingkar, ya. Tapi saya berubah 180 derajat. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Tuhan yang dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah yang saya alami. Saya berubah ketika saya sudah terima Yesus. Ya, saya pertama kali dilawat oleh Tuhan di CCA. Waktu itu CCA beribadahnya di Golden, ya. Di Golden, di situ ada bioskop. Saya kali pertama dijamah oleh Roh Kudus di situ. Ketika saya sudah bolak-balik merasa gagal mencapai cita-cita saya balik dari Jakarta ke Medan dan saya mencari Tuhan. Benar-benar Tuhan lawat saya secara pribadi dalam sebuah ibadah perjamuan kudus. Sejak itu saya haus, lapar akan firman Tuhan. Tahun 91 terus bertumbuh tahun 92 ke Ambon, terus tahun 93 ke Bali, dan tahun 95 ke Bogor, Bapak Ibu Saudara, tahun 97 ke Bandung, dan sampai tahun 2000 saya menyelesaikan S2 saya. Terus saya dibawa berubah dan bertumbuh terus, dan saya sangat bersyukur akan hal itu. Saya Tuhan bawa untuk mengejar perubahan, bukan untuk mengejar harta, saudara-saudara. Ini Tuhan, ini luar biasa. Itu pula yang saya kejar, itu pula yang Tuhan bawa saya mengejarnya, saudara-saudara. Tetapi seiring dengan itu tentunya Tuhan membawa saya mengalami pengalaman-pengalaman yang indah, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman yang indah mulai dari kolong jembatan di kota Solo, kotanya Jokowi, Bapak Ibu Saudara, ada di sana namanya jembatan Klewer, Pasar Klewer, dan di situ ada jembatan, dan di sana ada orang-orang yang harus dijangkau, Bapak Ibu Saudara. Dan di bawah jembatan itu aroma parfumnya luar biasa, kalah aroma parfum dari Paris, saudara-saudara. Karena mereka hidup di situ, tinggal di situ, dan kami harus masuk ke situ untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi mulai dari melayani jiwa-jiwa di kolong jembatan sampai melayani Tuhan di Hotel Nusa Dua Bali, Hotel Bintang 5, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Dari menginjili seorang yang namanya Gesang yang menciptakan lagu Bengawan Solo, sampai kepada menginjili pejabat, menginjili preman, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada perubahan total, ada buah daripada perubahan itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kelak ketika saya nanti, kalau Tuhan Yesus belum datang, saya berumur 100 tahun. Opa, izin Opa, lebih umur Opa. Saya puas nantinya. Saya merasakan seperti itu. Harta benda tidak berkelimpahan, tetapi perubahan, hal-hal rohani yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Aku merasa puas, dan aku tidak mau puas. Sekarang aku mau terus berubah, karena masih ada di dalam diri saya yang harus terus diubahkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah puas begitu-begitu saja. Jadi perihal perubahan ini adalah sesuatu yang serius. Katakan serius. Hal perubahan ini adalah sesuatu yang teramat penting. Katakan teramat penting. Karena sangat menyedihkan, Bapak Ibu Saudara, kalau seorang Kristen dari lahir itu sudah menjadi Kristen sampai mati begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, dan tidak ikut dalam melayani Tuhan. Hanya datang duduk manis di gereja seperti ini, saudara, dan merasa bahwa kalau sudah beribadah 2 jam setiap hari sudah kloplah kekristenan, sudah mencapai puncaklah itu. Ada banyak orang yang hidup seperti itu, dan itu adalah sebuah kekeliruan, Bapak Saudara. Mari kita tinggalkan konsep dan mindset seperti itu. Katakan kiri kanan, kita tinggalkan itu, katakan. Kita harus berubah, kita harus bertumbuh, haleluya, haleluya, sampai kelak kita
dilawat orang, ya. Lah kita nanti dilayat, bukan saja dilawat, tapi dilayat. Kita sudah tiba pada puncak perubahan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan kita sudah berbuah. Hendaklah seperti itu perjalanan setiap kita yang ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada penyesalan Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita kelak ketika tiba genap usia yang Allah sudah tentukan bagi kita. Maka kita sudah berubah, sudah berbuah lebat dan tetap. Haleluya. That's Christianity is all about. Itulah kekristenan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Amin saudaraku. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan puas hanya datang 2 jam di tempat ini. Amin. Udah berminggu aku kalau bahasa itu pakai eta marminggu. Eta marminggu. Udah cukup marminggu. Enggak. Eta tuh gereja marminggu hita. Berminggu artinya beribadah hari Minggu. Enggak cukup. Itu hanya 2 jam dari 160 dalam jam seminggu. Saya ulangi, itu hanya 2 jam dari 168 jam seminggu. Jadi itu hanya persiapan untuk kita nanti keluar dari pintu ini untuk menjadi Kristen, untuk menjadi saksi di luar sana, untuk menunjukkan perubahan kita, supaya dunia melihat ada yang berbeda di dalam diri, di dalam hidup saudara dengan mereka. Amin, saudara-saudara. Kutandanya itu dulu, itu suka kali mabuk itu, merokok yang kuatan itu, minum tua yang kuatan itu, mulutnya itu setabi, mohon maaf, mulutnya itu kasar kali itu. Tapi sejak mereka ku tengok beribadah di gereja, apa itu kan ada di depan tulis kados itu, gereja apa itu? Katanya kan, oh itu gereja GSJ itu, orang itu jemaat itu, berubah dia ku tengok, bah. Kayak mana ya orang itu bisa berubah? Hari ini kita kupas. Tepuk tangan yang haus akan lawan firman Tuhan. Mari kita buka dari Kolose 3. Ya, mari kita buka dari Kolose 3 dari ayat 5. Mulai dari ayat 5. Haleluya. Tapi sebelumnya kita mau buka dulu dari 2 Korintus 5:17 itu dulu. 2 Korintus 5:17 ya. Adik kami mohon tampilkan di screen 2 Korintus 5:17. Inilah yang menjadi menjadi pola, ini menjadi patron, ini menjadi destiny. Muncul istilah kreatifnya. Haleluya. Pak Hendrik Nababan diam-diam nggak kasih kabar ke kita. Nggak aci begitulah. Kan kita juga ingin bersuka cita. Selamat ya. Oh ya, sebelum lebih jauh, izinkan saya mewakili kita semua mengucapkan selamat ulang tahun buat gembala kita. Sekatakan happy birthday to you. 1, 2, 3. Ibu Margaret. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik. Sudah tampil 2 Korintus 5:17 dengan suara yang paling lantang. Amin. 1, 2, 3. Haleluya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Sesungguhnya kehidupan saudara dimasukkan terhisap di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini. Saya ulangi sekali lagi. Sesungguhnya hidup saudara harus masuk di dalam ayat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jika hidup saudara dan saya berada di luar ayat ini, maka sesungguhnya hidup saudara bukanlah pengikut Kristus. Sesungguhnya saudara dan saya bukanlah orang Kristen, bukanlah murid Kristus. Amin. Jadi harus masuk di dalam ayat ini. Jadi siapa yang ada di dalam, saya ingin bertanya dan saudara, saya mohon mau menjawab dengan mengangkat tangan. Siapa di tempat ini yang ada di dalam Kristus? Angkat tangan cepat, turun tangan cepat biar ketahuan. Ada yang nggak fokus kan? Tolong paketnya dinonaktifkan dulu. Ayo cek kiri kanan. Sikut dia. Nantilah WA kau itu bilang. Ya, jangan ada yang buka WA saudaraku. Sekali lagi. Siapa di tempat ini yang ada di dalam Kristus? Haleluya, amin. Jadi setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus
adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Katakan kepada kiri kananmu, aku adalah ciptaan baru. Katakan. Sekali lagi, aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang dan terus terjadi. Haleluya. Jadilah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan kunyah ya, bagian demi bagian. Adapun yang menjadi topik daripada Kolose 3 ayat 5 ini adalah manusia baru. Di sana dikatakan di ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, matikanlah di dalam diri kita segala sesuatu. Sebahagian sesuatu enggak, tapi segala sesuatu yang apa Bapak Ibu? Yang duniawi. Karena memang kita dulu hidup duniawi dan kita menghidupi gaya hidup, kita menghidupi nilai-nilai hidup duniawi. Ya. Kita menghidupi nilai-nilai duniawi Bapak Ibu Saudara dan kita hidup di dalamnya, ya. Nah, apa itu? Di antaranya adalah percabulan. Langsung firman Tuhan tegas, ya. Percabulan, mohon fokus di tempat ini. Ini hanya nggak sampai 2 jam, ya. Firman Tuhan paling 45 menit. Tolong fokus. Saudara, rugi kalau saudara nggak fokus, nggak mendapatkan maksimal dari firman Allah yang hidup, yang kita sama-sama nikmati pada hari ini. Amin, saudaraku. Percabulan. Dulu saya juga hidup di dalamnya. Berpikir cabul. Keinginan cabul. Tetapi terpuji nama Tuhan, Tuhan membebaskan saya dari situ. Lewat sebuah peristiwa kehidupan, yaitu krisis kesehatan. Saya hampir mati di Jakarta tahun 91. Darah muncrat dari hidung saya, nggak berhenti-berhenti. Saudara-saudara, saya sekarang memuji Tuhan. Puji Tuhan aku mengalami itu. Kalau enggak kapok. Saya di shock terapi oleh Tuhan. Dan aku menjerit kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau masih bisa hidupkan aku. Begitulah jeritan saya, Pak. Tuhan, kalau masih bisa hidupkan aku. Sungguh-sungguh Tuhan. Nangis saya sendiri di Kebun Kacang 1 Tanah Abang. Di situ kami tinggal, ada mes angkatan laut waktu itu. Saya cari ketua RT kami. Tolong bawa saya ke rumah sakit Cikini, Pak. Kenapa kau Yogi? Dan seterusnya. Saya hidup di dalamnya. Ya, saya berpikir keinginan hawa nafsu muda saya mencari itu. Saya nggak tahu saudara. Tetapi itulah salah satu hidup duniawi. Yang berikutnya kenajisan. Ya, percabulan dengan kenajisan itu semua kembar, ya, kembar siam itu semua Bapak Ibu Saudara. Kemudian hawa nafsu juga, ya, itu semua duniawi, nafsu jahat, ya, juga keserakahan. Itulah gaya hidup duniawi, itulah segala sesuatu yang merupakan hal-hal yang duniawi, yang sama dengan penyembahan berhala. Dikatakan di dalam ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Semua gaya hidup kita yang lama itu mendatangkan murka Allah. Sekiranya, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan tidak melawat kehidupan pribadi saudara dengan cara Roh Kudus yang ajaib, engkau ditariknya mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus, sang satu-satunya juru selamat itu, maka saudara, alamat saudara sesungguhnya adalah di bawah sana. Saya pikir perlu juga kita nonton kesaksian orang yang rohnya dibawa melihat neraka, supaya kita menganggap sangat berharga karya Yesus Kristus di kayu salib, yang olehnya kita diberi peluang dan kesempatan untuk menerima keselamatan, untuk masuk dalam pintu surga itu, saudara-saudara.
Saya rasa perlu kita tonton itu. Nanti akan saya share kepada WhatsApp ibu ini, dan ibu ini boleh membagikan di grup WhatsApp. Perlu kita tonton itu untuk mengingatkan, untuk memperingatkan diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jikalau tidak, kita anggap kekristenan ini hanya ya dikasihkan begitu saja, lalu saya hidup senang, lalu saya hidup tenteram, dan saya selama hidup saya di muka bumi ini senang, saya tercapai ini itu. Enggak hanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita perlu membandingkan, mengkontraskan antara sorga dan neraka, antara damai Kristus yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini dan nanti dengan neraka itu, Bapak. Karena neraka itu fakta, bukan ilusi, bukan hayalan, bukan mitos, Bapak Ibu Saudara. Ya, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ya, ayat 7, dahulu kamu, saya dan saudara juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah. Mari kita berubah, Bapak Ibu Saudara, dari kebiasaan pemarah, dari kebiasaan marah, saudara-saudara, menjadi seorang peramah. Yang setuju katakan amin. Mari kita semua berubah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah di dalam Kristus, ada Roh Kristus di dalam kita yang menolong kita mampu dari seorang yang temperamen tinggi, dari seorang yang gampang marah, dari seorang yang gampang tersinggung dan meluapkan amarah, ya, atau juga sebaliknya, yang tadinya kita adalah seorang yang suka memancing marah orang, itu sama itu. Ya, itu stali tiga, apa istilahnya itu? Sama itu. Mari kita mulai hari ini sungguh-sungguh mematikan, ya, temperamen tinggi, tensi tinggi. Ya, saudara jangan membuat excuse. Ya, saya kan tensinya tinggi. Kedokteran kan bilang saya seumur hidup harus minum obat tensi. Jangan pakai itu alasanmu untuk menjadi pemarah. Amin. Ya, saya kan kalian laki-laki kan nggak ngerti, kami perempuan setiap bulan kami ada daftar tanggal tertentu. Yaitu kalau itu tanggal dapat, ada alasan saya marah-marah. Pangkat tuh doi. Dianggapnya pangkatnya, tahu saudara, pangkat jabatan. Jabatan saya komandan, jadi harus hormat kepada saya. Itu pangkat namanya. Dianggapnya itu pangkatnya. Itu bukan pangkat. Amin. Haleluya. Saudara, ya, kita yang dari Toba, yang dari Karo, Simalungun, pokoknya yang Batak dan Nias itu 11-12 dalam hal ini, saudara-saudara. 11-12, ya. Saya malah melihat begini, ya, sedikit, ya. Saya melihat bahwa suku-suku yang mayoritas Kristen ini sama semua. Apa? Serius. Temperamen tinggi semua. Ya. Lihatlah Ambon, Papua, Timor, apalagi, ya kan? Manado, apalagi Dayak. Itu kurasa gara-gara bersatu itu tuh. Ya kan? Gara-gara bersatu. Karena saya bandingkan ketika saya jumpa dengan orang kita Sunda, Jawa, Bali, gitu kan. Enggak gitu, Bapak Ibu Saudara. Masih panjang sabarnya. Jadi kita harus berubah. Yang bilang amin hanya 5 orang. Kita harus berubah. Nanti kita minta firman Tuhan bagaimana harus berubah. Amin. Langsung aja lah, nanti lupa. Langsung aja. Bagaimana tips berubah? Nanti kita sambung sini, gak apa-apa. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, ubahkanlah saya dari yang pemarah menjadi penyabar atau peramah. Mau doa itu?
Mau. Berapa banyak yang mau mendoakan itu Bapak Ibu Saudara? Haleluya, puji Tuhan. Maka Tuhan akan siapkan dan pertemukan saudara dengan orang-orang yang menjengkelkan. Itulah jawaban doa dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara mau diubahkan. Siap-siaplah diproses oleh orang-orang yang menyebalkan. Gak ada yang bilang amin. Perubahan itu harus melalui sebuah proses. Katakan proses. Enggak gini saudara. Saudara doa, mau tidur nih doa. Bapa, ubahkanlah aku ya Bapa. Dan berkatilah tidurku. Tidur 6 jam, bangun, udah berubah. Enggak ada itu. Haleluya, itu mimpi. Kalau saudara mau berubah dalam mimpi, tidurlah terus-terusan supaya berubah di dalam mimpi. Harus melalui proses. Amin. Siapa yang memproses? Ya kalau masih hidup suamimu. Haleluya. Ada sifat-sifat yang mengikis saudara. Kalau masih hidup istri saudara, ada sifat-sifatnya yang mengikis kita. Ada itu di mana saudara dilatih untuk sabar. Iya. Ada anak-anak kita yang mengasah kesabaran kita, yang membuat kita melatih nggak jadi marah, nggak jadi marah, nggak jadi marah. Haleluya, sehingga daging amarah tersalib. Nggak ada yang bilang amin. Haleluya. Jadi waktu itu di Bali nih ceritanya Bapak Ibu Saudara, habis 3 bulan di kelas dalam persiapan menjadi misionaris begitu ya. 3 bulan harus outreach, harus keluar. Nah selama 3 bulan di kelas, ada satu siswa, yaitu waktu kami di Youth with the Mission, YWAM, ada satu peserta belum cukup usia, masih 17 tahun, disertakan pula di situ. Lalu inilah yang memproses kami semua yang sudah di atas usia itu, saudara. Dengan cara bagaimana? Dia tantang kita kadang-kadang, saudara-saudara. Apa katanya? Dia tantang. Padahal badan kecil, kurus sebenarnya. Aduh, kau belum tahu ini anak Medan doang. Dalam hati kan. sekali kau taruh tuh, gitu ada. Tapi dia terus berperilaku seperti itu kepada si A, si B. Kami satu angkatan sekitar 18 orang kalau nggak salah. Semua diuji sama dia. Semua dia dipakai Tuhan menguji kesabaran dan amarah kami, saudara-saudara. Tidak ada satupun yang tidak kena sama dia. Sampai-sampai kemudian yang satu angkatan ini baik yang usia waktu itu ada 37, saya ikut 32 saudara-saudara. Ada yang usia 25, selalu bilang, Kak Yogi, tolonglah si Jerry, namanya Jerry. Tolonglah Jerry, itu Kak Yogi katanya. Karena apa? Karena saya sudah diproses dulu sama dia. Prosesnya begini nih. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Tuhan berilah aku hati gembala. Dalam doa sendiri nih, Tuhan berilah aku hati seorang pemimpin. Udah. Saya pikir seperti tadi, bangun tidur, sudah ada hati yang baru gitu saudara-saudara. Rupanya dipertemukanlah ini. Maaf, saya kan agak udah gelap termasuk, kan gak termasuk putih. Dia 2 kali lipat gelapnya dari saya. Udah itu kurus kering lagi. Nah, para mentor kami membuat saya dan dia satu grup masak pagi. Kan saya sarjana hukum nih, dikikis juga kebanggaan sarjana hukum itu. Nggak tahu nyekelin aku sarjana hukum dari salah satu fakultas hukum terkemuka di Indonesia, di USU, di Medan. Dikikis Bapak Ibu Saudara. Mesti ikut aku masak pagi. Tahu di sana tidur itu jam 1 baru bisa tidur. Karena panas dekat pantai Jalan Raya Kuta nomor 100. Kan gitu. Jadi tidur jam 1, jam 2. Dibangunkan pula lah jam 5 baru enak-enaknya tidur. Dikikis daging ini saudara-saudara. Udah ketemu dengan dia. Satu grup masak. Jengkel saya lihatnya, si ketua tim masak ini bilang, Kak Yogi pimpin doa.
Kata orang kita Bali, Kak Yogi tolong pimpin doa lagi kau bilang, aku lagi kesalin dia. Hampir saya bilang kan, sita gitu kan. Terpaksa juga Bapak Yusuf berdoa saya, Tuhan berkatilah kami dalam mempersiapkan sarapan pagi di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Sudah, itu awalnya. Diproses terus dengan dia. Nanti ketika mau outreach ke Solo, satu tim saya dengan dia sudah dalam tanda kutip dia sudah ini sudah klop lah begitu, udah hormat lah begitu saudara-saudara. Nah, nanti di Solo 3 bulan di sana bergesekan terus dengan yang lain-lain. Setiap kali dia bergesekan, maka sayalah yang diminta mendamaikan. Karena doa saya terjawab melalui sebuah proses. Berubah saya dalam segi itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian, tahu masih di Ambon ceritanya. Saya waktu itu kecewa dengan pengerja gereja. Di mana mereka, bukan sini ya, ini nggak menyindir ya. Tolong jangan langsung ditarik. Don't take it personal. No hard feeling ya. Jadi saya lihat, saya baru lahir baru, Pak, waktu itu. Saya lihat mereka wajahnya segar, bercahaya, diurapi, menyembah Tuhan dengan baik. Yang mahasiswa-mahasiswa ini yang memain musik bagus, luar biasa. Saya baru lahir baru. Kan begitu saudara-saudara. Wah, enak juga ya, saya kagum dengan mereka. Mereka bagus menyembah Tuhan gitu saudara-saudara. Nah, makin masuk ke dalam, makin ketahuan aslinya. Aslinya salah satunya malas. Sore ibadah sore, kan pagi ada Pak, sore ada. Semua cangkir-cangkir kopi teh berantakan di situ. Akhirnya Jogi Sidabutar sarjana hukum yang cuci itu. Makanya kesal, rupanya proses saudara-saudara. Akulah pula. Nah, gara-gara itu saya beribadah di salah satu gereja lain di malam harinya. Kan gitu saudara-saudara. Yang ingin saya katakan diproses dalam hal mengampuni. Nah, waktu itu siapa di sini yang hatinya sedang terluka, dikecewakan oleh orang lain, maju ke depan, katanya, puji Tuhan, mau didoakan. Majulah kami rame-rame berapa orang waktu itu, Al-Fakor mau ditumpangi tangan. Begitu sampai di sini, sekarang Anda yang disakiti hatinya berdoa melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan pula. Awak yang butuh didoakan, awak pula yang disuruh berdoa, saudara-saudara. Proses lagi, hati ini diremas lagi, diproses. Harus bisa berdoa untuk orang yang menyakiti. Dan pendeta ini mengajarkan namanya mengampuni. Nah, kemudian ada KKR besar di situ waktu itu dan kami dilibatkan di sana. Oke. Ketika itu Bapak ini datang, si pendeta ini datang ke sekretariat